Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Fika Hairunisa dengan NPM 247781102 dari kelas MI 4D. Di sini saya akan melaksanakan praktek soal yang pertama, yaitu tentang router on stick atau ROAS. Langsung saja kita masuk ke Cisco. Di sini saya sudah di Cisco. Langkah yang pertama adalah kita masuk dulu ke switch untuk melakukan konfigurasi. Di sini kita conft, kemudian kita beri nama dulu VLAN 10, lalu kasih nama name VLAN 10, kemudian VLAN 20, name VLAN 20. Oke, sudah. Langkah selanjutnya kita exit, lalu kita masuk ke interface FA0/1. Kita FA0/1 SW mode trunk, SW allowed, SW trunk allowed, VLAN 10 dan 20. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke interface FA0/2 SW mode access, SW access VLAN 10. Kemudian kita interface FA0/3 SW mode access, SW access VLAN 20. Oke, sudah. Kemudian kita enter. Oke. Langkah selanjutnya kita konfigurasi di router. Kita masuk ke router ya. Sini CLI. Yes. Oke, kita conft, kemudian interface FA0/0 no shutdown. Oke, kemudian interface FA0/0.10, kemudian masuk enkapsulasi .1 key 10, kemudian IP address-nya 192.168.10.0.255.255.255.0. kemudian ini IP address-nya 192.168.10.1.255.255.255.0. Oke, sudah. Kemudian kita interface FA0/2 0.20 encapsulation .1 key 20, IP address-nya 192.168.20.1.255.255.255.0. Oke, sudah. Langsung kita masuk ke PC 1, desktop, IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.10.2, gateway-nya 192.168.10.1. Oke, sudah. Kemudian di PC 2, desktop, IP configuration 192.168.20.2, 192.168.20.1. Oke, sudah. Oke, kita masuk ke PC 1. Kita coba command prompt. Kita ping 192.168.20.2. Kita tunggu hasilnya. Replay. Oke, hasil konfigurasinya berhasil. Mungkin itu saja untuk video yang pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke video yang kedua, yaitu soal yang kedua, yaitu tentang konfigurasi OSPF single area atau area 0. Oke, di sini aku sudah menyiapkan. Di sini ada router 2, router 3, dan 2 PC. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita konfigurasi di router 0 dulu. Kita router 0, router pertama 0. Conft, kemudian kita masukkan dulu interface FA0/0, kemudian IP address-nya 10.10.10.255.255.255.0.252. Oke, shutdown. Kemudian interface FA0/1, IP address-nya 192.168.1.1.255.255.255.0. kemudian shutdown juga. Setelah itu
router OSPF 1, kemudian masukkan networknya 10.0.0.0.0.0.0.3 area 0, kemudian network 192.168.1.0.0.0.255 area 0. Oke, sudah end. Kemudian kita ke router yang di sebelahnya sini, CLI in consti, kemudian masukkan interface FA0/0, IP address-nya 10.0.0.255.255.255.252, kemudian no SH, lanjut interface FA0/1, IP address-nya 192.168.255.255.255.0, no SH, kemudian router OSPF 1, network 10.0.0.0.0.0.3 area 0, kemudian networknya 192.168.2.0.0.0.255 area 0. Oke, sudah. Selanjutnya kita setting di PC. Kita desktop IP configuration, kita isi di sini 192.168.1.2, kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, sudah. Kemudian di sini di PC sini desktop IP configuration 192.168.2.2, subnet masknya itu di 192.168.2.1. Oke, sudah. Kemudian kita coba verifikasi OSPF dulu di router 0. Di sini kita ketikkan show IP OSPF neighbor, show IP OSPF neighbor, to show IP OSPF NEGH. Oke, to show IP coba. Oke, ternyata tadi itu benar. Di sini hasilnya kita terjadi tadi ada typo salah, seharusnya 10.0.0.1, saya malah 10.10.10.1, jadi tidak ketemu, dan setelah dibenarkan ini hasilnya ketemu, Pak. Sekian video saya, terima kasih. Oke, video selanjutnya ya ini tentang implementasi DHCP relay. Langkah di sini sudah ada topologi yang terpasang. Langkah yang pertama adalah kita bisa masuk dulu ke DHCP server untuk melakukan setting IP DHCP. Kita ke desktop IP configuration, kita di sini ketikkan 192.168, kemudian 168, kemudian 1.2 subnet masknya ini, terus default gateway-nya kita ganti menjadi 192.168.1.1. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu konfigurasi DHCP di server. Kita masuk ke service ini, ketikkan DHCP, lalu di sini kita ganti server pool-nya menjadi pool 1. Oke, sudah. Default gateway-nya 192.168.3.1, kemudian DNS servernya kita 8.8.8.8, kemudian start IP-nya 192.168.3.2, kemudian subnet masknya 255.255.0, max user ini 50, kemudian add. Oke, sudah. On. Oke, kemudian kita konfigurasi di router A. Kita masuk CLI, no, kemudian in consti interface FA 0/0, kemudian IP address-nya 192.168.1.1, 255.255.255.0,
0, kemudian no shutdown. Oke, kemudian interface FA0/1, IP address-nya 192.168.2.1, 255.255.255.0, kemudian no shutdown. Udah, setelah itu kita ketikkan router OSPF 1, networknya 192.168.1.0, 0.0.0.255, area 0, kemudian lagi netnya 192.168.2.0, 0.0.0.255, area 0. Oke, and oke, sudah. Ini di router A. Kemudian kita ke router B. CLI no in config. Kemudian interface FA 0/0, IP address-nya 192.168.2.255.255.255.0, no shutdown. Kemudian interface FA 0/1, IP address-nya 192.168.3.1.255.255.0, no SH. Kemudian router OSPF 1, networknya 192.168.2.0, 0.0.0.255 area 0, kemudian networknya 192.168.3.0, 0.0.0.255 area 0. Oke, sudah. Kemudian interface FA 0/1, IP helper address 192.168.1.2. Oke, sudah. Kita masuk ke PC. Di sini kita ke desktop, IP configuration kita isi, pilih DHCP. Kita tunggu di sini IP-nya. Oke, 169. Kok IP-nya file article is being used ya? Kita tunggu di sini. Nih, di sini 192.168.3.2. Oke, lalu ini sudah berhasil konfigurasi di soal yang ketiga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, pada video ini saya akan mempraktekkan penerapan extend ACL. Oke, di sini sudah saya siapkan ada PC, ada router, dan ada server. Maka yang pertama kita bisa masuk ke PC. Kita desktop, IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.1.2. Kemudian subnet default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke server 1, ke desktop, IP configuration, masukkan di sini 192.168.2.2. Kemudian di sini kita isi 192.168.2.1. Oke, kita ke service HTTP, kita pastikan on. Oke, sudah. Langkah selanjutnya kita konfigurasi di router. Untuk router CLI no in config, kemudian interface FA 0/0, kemudian IP address 192.168.1.1.255.255.255.0, no shutdown. Oke, interface FA 0/1, IP address-nya 192.168.2.1.255.255.0, no SH. Oke, sudah. Kita sekarang buat extend ACL-nya. Sini exit, kita IP access list extend log HTTP, kemudian Denny DCP host 192.168.1.2. Oke, host 192.168.2.2 eq. Oke, lalu kita permit ICMP host
192.168.1.2 host 192.168.2.2. Oke, permit IPNN. Oke, sudah. Lalu kita exit interface at unhosted 0, kemudian IP access group log http in. Oke, coba langkah selanjutnya yaitu kita coba tes. Kita masuk ke PC 1, desktop command prompt, kita ketikkan ping 192.168.2.2. Oke, kita tunggu hasilnya. Kayaknya RTO deh. Oke, hasilnya timeout. Coba kita masuk lagi ke PC, kita ke web browsernya. Kita ketikkan di sini 192.168.2.2. Request timeout. Nggak tahu kenapa yang di comment prompt ini tuh hasilnya timeout. Itu saja video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.